Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube ini, Medan Cube, tempat channel dimana kita akan membahas tentang mechanical design dan juga tempat kawan-kawan bisa belajar pembuatan program CNC, oke, atau proses manufacture. Oke, jadi hari ini video kali ini aku akan membuat video lanjutan dari camp series yang kedua, ya kan, lanjutan dari video yang kemarin. Kemana video kemarin aku membahas tentang WCS atau Work Coordinate System atau titik nol kerja, ya kan? Jadi di video kali ini lanjutannya di video kali ini aku akan membahas tentang stok atau bahan. Gimana cara kita menentukan atau menyeting bahan, ya kan? Berdasarkan model kita gitu. Oke, simak terus video kita kali ini, ya kan? Biar teman-teman makin paham dan bisa cepat belajar dalam proses pembuatan program CNC gitu. Oke. Jadi seperti yang aku jelasin kemarin, proses pembuatan bahan atau setting bahan itu sama dengan proses pensettingan WCS atau titik nol kerja gitu. Jadi dia di bagian setup, ya kan? Mana itu ini dia bagian ini setup. Kita klik saja setup. Oke. Oke, untuk teman-teman yang mau tahu tentang pembahasan WCS, ya kan, penentuan titik nol kerja, bisa lihat di camp series yang sebelumnya, camp series pertama, ya kan. Di situ aku sudah jelaskan secara detail empat cara untuk men-setting WCS. Oke, jadi di video kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang stok atau bahan, setting bahan gitu kan. Oke, jadi teman-teman di Fusion 360, teman-teman bisa lihat yang warna merah ini adalah model 3D kita. Oke, sedangkan yang ada bebayang warna kuning seperti ini, kuning ini, teman-teman, ini adalah sebuah visual gambaran dari bahan kita. Itu dia, atau ialah bahan kita. Oke, ini dia. Jadi si Fusion kalau kita klik setup tadi secara otomatis Fusion akan merekomendasikan ukuran bahan yang ini dia. Oke. Tentu kita bisa merubahnya ya kan sesuai dengan kebutuhan kita ya kan karena kan kita harus sesuaikan dengan ketersediaan bahan yang kita milikin gitu kan. Kita nggak bisa ikut apa yang Fusion berikan gitu. Kalau misalnya di material di tempat kita cuman ada yang ketebalan 30, ya kita pakai 30 gitu. Kalau Fusion merekomendasikan yang 20, tapi ternyata yang di bahan di tempat kita ada yang 30, ya kita pakai 30 gitu. Ya atau teman-teman mau repot mau di facing lagi biar supaya sampai 20 juga nggak apa-apa gitu. Oke, intinya tetap saja kita bisa edit ya kan ukuran bahan yang kita mau berdasarkan ketersediaan yang kita miliki gitu. Oke, untuk men-setting bahan atau stok, ya kan, itu ada di bagian sini teman-teman. Stok ini ada simbol kotak warna kuning ini, terus ada tulisan stok di sini teman-teman. Kita klik saja stok, ini dia. Oke, di bagian stok ada beberapa mode yang bisa kita pakai, ya kan. Jadi mode ini adalah cara kita menentukan bentuk ukuran dari si stok yang mau kita pakai atau bahan yang mau kita pakai. Di sini ada mode, kita klik, biar kita lihat. Kita mulai satu persatu teman-teman. Kita pakai fix size box terlebih dahulu, ini dia. Oke, di fix size box ini dia. Oke, di bagian stok ini sampai di sini, ini adalah bagian untuk menentukan ukuran dari bahan yang mau kita pakai. Oke, di bagian yang mau kita pakai. Jadi di sini ada dibuat untuk X panjangnya 50, ya kan? Oh, tunggu dulu. Sedangkan di bagian bawah teman-teman ada namanya model dimension. Model dimension ini adalah ukuran dari bahan yang kita pakai atau ukuran dari model yang mau kita buat itu dia. Jadi di bagian atas ini adalah ukuran dari bahan, ya kan? Sedangkan yang di bawah adalah ukuran dari model 3D kita. Jadi pada saat kita menentukan ukuran bahan, kita bisa lihat ukuran dari model kita gitu. Oke, teman-teman bisa lihat di sini di model kita panjangnya atau yang mengarah ke sumbu X ini dia kan artinya panjang dari sini ke sini itu dia. Oke, dari sini ke sini atau gimana ya,
top, tampilan top ini dia, tampilan top ya. Artinya panjang dari sini sampai ke sini itu adalah 50 mm. Oke. Lalu si Y atau dari panjang dari sini ke sini itu adalah 50 mm juga. Gitu. Sedangkan Z atau ketebalannya ini dia teman-teman, tampilan front ya, itu adalah 10 mm. Dari sini sampai ke sini itu adalah 10 mm. Oke. eh, Berdasarkan ukuran ini kita bisa menentukan bahan ya kan, yang mau kita buat gitu dia. Di sini secara otomatis Fusion tadi berikan, karena model kita panjangnya 50, kita bisa pakai ukuran bahan itu 50 mm juga secara panjangnya atau X-nya. Oke, Y-nya gitu juga, kita anggap aja X itu panjang, Y itu lebar, panjangnya 50, Y-nya gitu juga 50. Oke. Dan Z 10. Artinya si Fusion secara otomatis memberikan rekomendasi ukuran bahan itu yang memang sesuai dengan ukuran model kita. Apakah kita bisa edit ini? Ya tentu bisa teman-teman ya. Teman-teman bisa klik di sini contohnya kita mau buat di sini 60. Teman-teman bisa lihat 60, sekarang panjang bahan kita 60. Artinya di sini ada lebihan 5 mm dan sini 5 mm. Gitu ya teman-teman ya. Oke, contoh misalnya kita buat di sini 80. Oke, teman-teman bisa lihat si X kita buat 60, ini dia dari sini sampai ke sini. Sedangkan si Y kita buat adalah 80 dari sini ke sini. Artinya kalau kita lihat dari ukuran si Y ini dari sisi terpinggir model kita sampai ke bagian stok ini itu ada berapa tadi? 50, 80, 30 berarti sisanya bagi 2 15. Berarti ini ke sini itu 15 mm. Begitu juga ini ke sini 15 mm. Ini juga ini 15 mm, ini 5 mm, ini 5 mm. Oke? Itu juga ya, teman-teman. Jadi gitu caranya untuk menentukan ukuran bahannya. Gitu juga dengan ketebalan, kita bisa pakai ketebalan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh seperti ini, aku buat 20, ya kan? Di model kita ukurannya adalah 10 mm, sedangkan di Z bahan yang kita setting adalah 20. Artinya di sini ada kelebihan 5 mili dan 5 mili. Oke, jadi penentuan ukuran ini bebas, teman-teman. Teman-teman boleh pakai ukuran berapa saja, asalkan itu memang tersedia di tempat teman-teman, ya kan. Dan juga teman-teman harus pertimbangkan faktor efisiensi gitu. Oke, ada beberapa case, mungkin bahan itu memang harus dilebihin ya kan, karena kondisi tertentu, misalnya apakah pada saat proses pemotongan ini memotong dengan cara manual atau digergaji. Oke, ya nggak apa-apa kita lebihin aja banyak biar supaya pemotongan ini bisa dilakukan secara otomatis di mesin CNC gitu, ya nggak masalah ya kan. Dan itu semua tergantung. Oke, terus selanjutnya teman-teman, di bagian width X ini ada di bawahnya ini model position. Model position ini adalah penentuan dari posisi si bahan terhadap si model. Contoh misalnya seperti ini. Ini di sini bagiannya model position kita buat center. Artinya bahan kita kan 60, model kita 50. Bahan kita tadi 50, model kita 50 dari sini ke sini 50 dan bahan kita 60 dari sini ke sini 60. Karena kita buat modenya center, artinya jarak dari sini sampai ke sini dan ini ke sini itu sama kan. Jadi tinggal kita kurangin. Ini tadi 50, ini 60, artinya ada selisih 10 mili. Dan ini dua sisi artinya ini jadi 5 dan ini 5. Karena 10 mili ya, bagi dua, ini 5, ini 5. Oke, kita bisa setting ini ya kan, kita mau buat ini lebih banyak dari yang ini bisa tentunya. Oke, caranya adalah gini. Kita tinggal klik contoh offset from left side atau X minus. Oke, ini X minus ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat X minus. Artinya kita mau buat menentukan jarak dari sini ke sini itu berapa. Contoh misalnya kita buat di sini satu. Oke, teman bisa lihat, bisa terlihat ya teman-teman. Di sini kan X minus. Ini kan lihat arah positif kan ke sana nih. Karena arah panah X ke sana, berarti X minus itu ke sini. Berarti ini dia. Kita mau buat di sini 1 mili. Ini 1 mili teman-teman. Oke, jadi kita bisa setting posisi benda kita atau posisi bahan kita itu berdasarkan modelnya di mana posisinya gitu kan. Kita mau lebihkan di sini banyak
atau mau disedikitkan juga nggak apa-apa ya kan. Intinya cara menentukan itu seperti ini teman-teman ya. Atau kita mau buat dia itu 3 mili, teman-teman bisa lihat tergeser kan. Oke, di sini sekarang 3 mili dan sini sekarang jadinya berapa tadi? 10, berarti ini 7 ya. 7. Ini 7, ini 3 gitu. Oke, lalu selanjutnya kita buat contoh di bagian Y juga, misalnya seperti ini. Ini mau kita buat jadi 5 mili. Teman-teman sekarang bisa lihat, sekarang aku buat Y positif. Benar ya? Y positif kan ke arah ini dia. Y positif. Offset from Y positifnya itu kita buat 5 mili. Artinya jarak dari sini ke sini itu 5 milimeter gitu ya. Ini berapa? Ya ini sisanya tinggal dikurangin aja. 80 bahan kita 50 30 kan. Karena ini 5 mili, berarti di sini 25 mili gitu. Oke, oke teman-teman ya, paham ya? Jadi gitu dia. Ini pakai mode yang namanya fixed size box. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Ini kita balikkan aja semua ke center biar supaya lebih gampang. Oke, buat contoh di sini 60 juga. Nih, oke, oke. Ini dia. Ini dia adalah visualisasi dari gambar atau dari bahan yang mau kita pakai dengan ukuran 60 mm, 60 meter, dan tebal 20 mm. Dengan model itu 50 mm X-nya, Y-nya 50, tebalnya 10. Ini. Jadi yang merah ini model kita, sedangkan yang kuning ini adalah visualisasi dari bahan ukuran bahan kita. Ini seperti inilah dia kira-kira. Oke, itu tadi modenya namanya fixed size box. Sekarang kita pindah ke bagian relative size box. Ini dia. Oke, di bagian relatif, ya kan? Di bagian relatif, ini lebih ke kita menentukan berapa atau berapa bahan yang lebih dari pinggir dari model kita. Contoh seperti ini. Hmm, Kalau kita buat di sini no additional stock, artinya kita klik ini. Artinya sekarang bahan yang kita pakai ini adalah sesuai dengan ukuran si bendanya atau ukuran si modelnya. Ya kan? Bahan yang kita pakai berdasarkan ukuran si model. Karena kita nggak perlu nambahin offset tambahan bahannya. Jadi no additional offset ini, no additional stock ini, intinya ukuran bahan kita itu sesuai dengan ukuran modelnya gitu. Oke, lalu selanjutnya ada add stock to side and top bottom. Oke, stock side offset. Oke, jadi stock side offset ini adalah penambahan bahan eh, di setiap sisinya gitu teman. Di sini karena dibuat 1 mili ya kan, di sini dibuat 1 mili, artinya tambahan di sini 1 mili, di sini 1 mili, di sini 1 mili, di sini 1 mili. Makanya stok dimension yang dihasilkan dari eh, axis X itu 52. Tadi kan model kita 50, karena ada tambahan 1 mili setiap sisinya, jadi si X sekarang jadi 52. Ini karena ini 1 mili, 1 mili. Jadi sekarang dari sini teman dapat lihat gak? Ini ke sini 52. Gitu juga si Y dari sini ke sini 52. Kan ini tadi 50 juga gitu deh. Oke, lalu stok top offset 1 mili. Oke. Jadi sekarang bahan kita adalah 1 mili. 11 mili. Ada tambahan 1 mili di atasnya karena kita pakai stok top offset. Kita mau buat jadi di bawah mau kita tambahin juga boleh, tinggal diganti jadi 1 mili. Sekarang terganti stok hedge kita atau tebal bahan kita jadi 12 mili karena kita buat tambahan 1 mili di atas dan 1 mili di bawah. Jadi kan model kita 10 mili kan. Jadi sekarang ketebalan bahan kita adalah 12 mm. Jadi gitu deh teman-teman. Bedanya relatif size box dengan fix size box ini. Yang mana yang bisa dipakai, ya dua-duanya bisa dipakai. Cuman aku pribadi lebih gampang untuk pakai fix size box tuh. Kita tinggal tentukan berapa panjang yang mau kita masukin gitu aja dia. Oke. Lalu selanjutnya ada ini add stock all sides. Jadi di bagian ketiga ada add stock to all sides, ini lebih detail. Jadi kita bisa tambahkan stock offset di sisi yang secara spesifik, apakah X minus ya kan. Contoh misalnya kita buat di X minus
lebihkan 3, ini dia. Jadi cuman di bagian X minus teman-teman ya. Ini dia kan, X minus kan ke arah sana nih. Sedangkan X positif ke arah kanan. Ini dia ya. Karena kita buat di X minus 3, maka dia lebihin di 3 mili di samping sini. Oke, teman-teman. Jadi gitu dia ya, teman-teman. Caranya menentukan bahan dengan mode relatif size box gitu. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian yang fixed size cylinder. Ini dia. Hampir sama fixed size cylinder dengan fixed size box, cuman bedanya bentuknya. Karena dia namanya silinder, jadi bentuk bahan yang kita pakai itu adalah silinder. Dan ini eh, kita harus paham. Contoh misalnya, kalau model yang kita buat itu berbentuk kotak seperti ini, tentu penggunaan fixed size cylinder ini nggak efisien, teman-teman ya. Karena akan banyak bahan yang terbuang, seperti ada bagian di sini yang terbuang, sangat disayangkan ya kan. Ini tentu mode atau bahan dengan bentuk kotak itu jauh lebih efisien daripada yang fixed size cylinder. Tapi kalau kita mau mengerjakan bahan dengan bentuk yang bulat, ya kan, atau silinder juga, tentu fixed size cylinder sangat direkomendasikan daripada yang kotak itu. Jadi teman-teman harus paham menentukan tipe ini, menentukan bentuk ini, biar supaya efisiensi proses pengerjaannya juga tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Oke teman-teman ya, gitu dia. Kita mah ini tinggal tentukan berapa. Contoh di sini ada model diameter. Dari mana model diameternya? Tentu kan kalau kita pikir ini nggak akan mungkin ada model diameter. Kalau teman-teman bisa bayangkan kita buat sebuah lingkaran di sini, jumpai ke ujung-ujung ini, ya kan? Atau diameter kalau dari model kita itu tentu dari ujung sini sampai ke ujung sini, atau dari sini ke ujung sini. Oke, itulah dia diameter. Ini ke sini. Di bahan atau di model kita itu 70. Tentu stok diameter kita bisa pakai 80, ya kan? Atau 100 juga boleh, dia mungkin lebih besar gitu. Untuk length adalah ketebalannya. Oke. Untuk length itu adalah ketebalannya. Ini dia ketebalan dari si bahan yang mau kita pakai ini. Model position sama seperti tadi, mau offset from front artinya dari atas ya. 1 mili, contoh misalnya ini. Nih. Oke, seperti ini. Oke. Gitu kira-kira teman-teman penjelasan tentang fixed size cylinder, sama juga dengan ini relative size cylinder, sama dengan relative size box tadi ya kan. Kita tinggal tambahin berapa offset ya kan, yang berdasarkan eksisnya atau berdasarkan pinggir mana yang mau kita tambahin, apakah radial ya kan, front side seperti ini, akan tertambah di bagian atasnya 1 mili. Oke, kalau backside artinya di bawahnya akan kita tambahin. Sekarang ketebalan bahan kita jadi 12 mm. Oke, itu dia teman-teman ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahamin. Lalu selanjutnya, mode fixed size tube, atau hampir sama dengan apa tadi, dengan si cylinder, cuman bedanya adalah si tube ini adalah sebuah pipa teman-teman ya. Jadi tube itu kan adalah sebuah lubang ya kan, yang mana tengahnya itu bolong gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kan kita buat stok inner diameter, contoh kita buat 50, maka di bagian tengah ini bolong, atau gampang nggak ya. Nah teman-teman bisa lihat ini dia. Jadi fixed size tube ini adalah tipikal bahan yang berbentuk seperti pipa gitu. Jadi kita bisa pakai, tentukan berapa inner diameter dari bahan kita, dari stok kita, atau stok diameternya, ya kan, atau diameter luarnya gitu. Kita tinggal bisa setting di sini semuanya, ya kan. Oke. Lalu selanjutnya sama dengan relative size tube, ya kan, sama aja, sama yang tadi, ya kan. Teman-teman boleh coba-coba sendiri untuk yang ini. Kan? Lalu selanjutnya ada yang namanya from solid. Oke. Jadi untuk menentukan bahan itu, kita misalnya mau menentukan ukuran bahan,
tapi memakai model lain, contohnya seperti itu kan, model lain. Gimana caranya? Itu pakai from solid. Ini aku contohin di ini contoh teman-teman ya. Ini. Oke. Ini dia salah satu case-nya. Contoh misalnya seperti ini. Aku mau buat bendanya seperti ini. Ini adalah benda yang ingin aku buat. Tapi sekarang bahannya itu dari sini, teman-teman. Jadi ini dia. Jadi ini barang yang mau aku buat ini, barang yang mau aku buat ini, tapi barangnya itu dari sini sekarang. Ini awalnya. Jadi kita mau makan bagian yang ininya, bagian yang ininya, bagian yang ininya, bagian yang ininya. Oke. Jadi aku mau buat benda ini, tapi gambaran visual bahannya itu seperti ini. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, caranya adalah kita tinggal ini dia, kita tinggal klik ini. Ini adalah setup yang udah aku buat ya teman-teman. Ini ada setup. Jadi kalau teman-teman nanti yang ini tadi, bagian yang ini tadi kita oke kan, nanti akan menghasilkan jadi sebuah setup di sini. Inilah dia. Oke, jadi ini adalah setup yang udah aku oke kan gitu dia. Ini kita edit kalau kita mau ganti. Teman-teman bisa lihat di sini. Hmm, ini adalah model di sini adalah body atau benda yang mau kita buat atau model yang mau kita buat. Ini dia. Lalu di bagian stok aku pakai from solid tapi patokannya adalah body dari body satu. Oke, body satu ini dia. Dia kan body satu kan ini dia tadi teman-teman ya. Body satu kan ini. Jadi inilah dia bentuk bahan yang mau kita pakai gitu dia. Oke, teman-teman bisa pahami ya. Jadi biasa ini proses pembuatan velg misalnya gitu kan. Kalau teman-teman mau buat kalau velg mentah itu kan bagian dalamnya itu kan masih mentah, belum ada motif-motif. Kalau teman-teman mau buat motif-motif, teman-teman bisa pakai nggak jangan pakai lagi silinder, tapi pakai aja from solid. Tapi dari desain tadi ada dua desain artinya kan, ada desain finishing ya kan, desain yang udah dalamnya itu kita bentuknya sudah kita makan, ya kan, bentuknya sudah kita makan, dan satu lagi adalah model yang masih bahan mentah belum kita makan gitu. Jadi bagian yang from solid ini yang kita seleksi ini adalah bagian mentah yang belum dimakan tadi gitu dia. Jadi hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini dia. Jadi ini tadi kan kuning ini dia. Nah, inilah dia bahan-bahannya tadi. Jadi si kuning ini adalah visual dari si body satu tadi. Oke, bisa paham ya teman-teman ya. Jadi itu dia tadi menentukan bahan dengan tipe from solid gitu dia. Oke. Sebagai informasi teman-teman ini impeller teman-teman ya. Ini adalah sebuah impeller untuk pompa. Oke. Lalu selanjutnya ada yang namanya hmm, tadi kan from solid, lalu selanjutnya from preceding setup. Oke. Kita pakai from preceding setup. Apa itu from preceding setup? From preceding setup itu adalah kita menggunakan setup sebelumnya, ya kan? Atau hasil pemakanan, hasil proses sebelumnya sebagai sebuah bahan gitu dia. Jadi contoh seperti ini teman-teman. Ini aku contohin. Oke. Hmm, jadi ini, oke, ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambar parang di gester arm. Kalau teman-teman paham apa namanya bekerja di bidang kelapa sawit, pabrik kelapa sawit mungkin tahu ini ada ini apa? Ini adalah parang, ya kan? Parang-parang kalau orang sering sebut ada parang long short ataupun expeller ya kan? Oke. Jadi si sekarang ini adalah setup pertama yang aku buat. Ini adalah proses-prosesnya, proses cara pembentukannya, pemakanannya, sampai pada akhirnya nanti selesai di bagian ini. Jadi ini adalah proses pertama pembuatan dari parang ini. Ini yang sekarang ini. Oke, ini dia. Sekarang lalu selanjutnya, ya kan, kita mau makan baliknya ini kan. Kita mau makan baliknya ini. Oke, karena kan ini bentuknya seperti ini, ya kan. Karena kita mengerjakan di mesin milling, artinya kita cuma bisa memakan bagian atasnya doang. Kan ini dia, bagian atasnya sudah selesai. Oke, sekarang sudah selesai. Sekarang kita mau balik dia, ya kan. Ini dia, sekarang mau kita balik. Dan kita mau pakai hasil sisa pemakanan yang ini
jadi setup kita selanjutnya atau jadi bentuk bahan kita selanjutnya. Caranya gimana? Ini dia. Itu sudah aku buat di sini di setup yang ini dia setup ketiga, ya kan? Setup ketiga, kita klik, kita edit. Oke, teman-teman kita lihat. Eh, Teman-teman bisa lihat aku di sini pakai from preceding setup, lalu aku klik continue rest machining. Artinya kita melanjutkan proses sebelumnya, oke, atau melanjutkan proses sisa gitu dia. Jadi aku klik di sini, lalu oke. Maka secara otomatis ukuran bahan. Jadi jangan teman-teman lihat lagi yang kuning, yang kotak kuning ini adalah bahan yang harus kita makan. Enggak. Jadi sekarang yang perlu kita makan itu ini, yang hijau-hijau ini. Oke, itu dia. Jadi kita biar supaya lebih gampang visualisasinya, yang bagian yang harus kita makan selanjutnya di setup yang ini selanjutnya adalah yang hijau-hijau ini. Oke, kan ini dia. Lalu ini, oke, ini dia. Oke, teman-teman bisa pahami. Jadi kita pakai hasil pemakanan yang sebelumnya sebagai eh, bentuk bahan kita gitu dia. Oke, bisa pahami ya teman-teman ya. Oke. Mungkin kira-kira gitu penjelasan tentang eh, proses setting bahan, ya kan? Proses setting bahan dengan menggunakan software Fusion 360 dalam proses pembuatan program CNC, ya kan? Mudah-mudahan teman-teman bisa pahamin karena aku anggap ini masih dalam proses yang gampang lah rasaku ya. Karena masih masih apa namanya, masih kita nggak perlu untuk berpikir lebih keras, ya kan? Karena semua sudah disediakan, kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kita, apakah kita mau pakai yang bentuk kotak, bentuk silinder, untuk pipa, atau pakai from solid. Sudah tinggal klik-klik aja, jadi lebih gampang, ya kan? Untuk kawan-kawan yang masih belum paham, mungkin boleh tanya di komentar, di kolom komentar silahkan. Mudah-mudahan aku bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masih bingung, ya kan. Eh, jadi sekian dulu mungkin, ini dia video cam series yang kedua, penjelasan tentang setting stok atau setting bahan pada proses pembuatan program CNC gitu. Sekali lagi aku mohon maaf. Oh, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah nonton hampir setengah jam ini di video kali ini, di series kali ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan, ya kan. Mudah-mudahan aku akan evaluasi biar supaya video-video yang aku buat bisa lebih membantu teman-teman gitu. Oke, jangan lupa untuk subscribe, follow, dan like, ya kan, biar supaya channel ini lebih berkembang dan aku lebih semangat untuk buat-buat video, dan juga bantu share ke kawan-kawan lain yang teman-teman tahu lagi belajar CNC juga, ya kan, dan belum tahu channel ini. Silahkan di share ke mereka, ya kan, biar kita sama-sama belajar gitu. Jadi nggak ada lagi kata bahwasanya belajar CNC itu mahal, nggak. Mudah-mudahan channelku ini bisa membantu kawan-kawan yang lagi belajar membuat program CNC gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Jangan lupa tonton terus eh, video-videoku yang lainnya, ya kan? Untuk kawan-kawan yang lagi belajar, sekali lagi aku pamit. Terima kasih.